sayang banget nih yang memulai gaduhnya ya memang Pak Jokowi karena sejak awal nggak mau menunjukkan itu. Yang memulai gaduhnya malah disebutnya Pak Jokowi. Nah itu Apa kan iya? mindset yang saya bilang kan, mindsetnya seakan-akan yang dituduh jadi yang salah. Nah ini yang harus sangat kita putar Mbak. Ini sangat buruk jika ini dibiarkan terjadi. Oleh karena itu kita tunggu proses persidangan agar mindsetnya berubah semua, kebenaran terungkap, segalanya terang benderang. Sekarang sudah berubah dan kita harapkan presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas ini. Ini kan pasti berlarut ya. Oh iya. Strategi apa sih yang dilakukan? Nggak ada strategi apa-apa. Strateginya hanya berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan terima kasih atas dukungan masyarakat. Itu aja. Jasanya mau dikeluarkan, saya kira persoalan ini sudah selesai dari awal. Ya. Ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis dan ini sebenarnya melanggar hukum. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis dan ini sebenarnya melanggar hukum. Karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Dan kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang, tapi tadi yang hadir 3 orang untuk menemui kami. Tapi kalau yang lainnya ada di luar banyak, yang hadir tadi adalah Bapak Roy Suryo, kemudian Pak Rismon dan Ibu Tifa, Dr. Tifa. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir. Ini berarti sekali lagi kalau mau membandingkan ijazahnya ini dengan Pak Jokowi sama Pak? Sama, kalau menurut saya sama persis ya. Kalau bisa di-shot aja nggak apa-apa ya, ini ijazah saya ya. Kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu Pak? Iya pasti Pak, karena iya. sama sebenarnya. Ya. Kami sebenarnya tuh siap memberikan kesaksian, tentu saja kesaksiannya adalah kesaksian sejarah, bagaimana Bapak kuliah dan bagaimana juga Bapak wisuda. Karena kebetulan saya dengan Bapak itu termasuk yang wisuda bersama, yaitu tanggal 5 November tahun 1985. Jadi saya adalah salah satu saksi dari 67 teman-teman yang sampai sekarang ini masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, channel YouTube Marisen. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan dan limpahan rizki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan melihat Bapak Roy Suryo menyatakan bahwa yang memulai kegaduhan ini adalah Bapak Jokowi. Sayang banget nih yang memulai gaduhnya ya memang Pak Jokowi karena sejak awal nggak mau menunjukkan itu. Yang memulai gaduhnya malah disebutnya Pak Jokowi. Nah itu Apa kan iya? mindset yang saya bilang kan, mindsetnya seakan-akan yang dituduh jadi yang salah. Nah ini yang harus sangat kita putar Mbak. Ini sangat buruk jika ini dibiarkan terjadi. Oleh karena itu kita tunggu proses persidangan agar mindsetnya berubah semua, kebenaran terungkap, segalanya terang benderang. Dan beliaulah juga yang mengatakan atau memohon kepada Presiden kita Bapak Prabowo Subianto untuk menghentikan adu domba anak bangsa. Sekarang sudah berubah dan kita harapkan presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas ini. Ini kan pasti berlarut ya. Oh iya. Strategi apa sih yang dilakukan? Nggak ada strategi apa-apa. Strateginya hanya berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan terima kasih atas dukungan masyarakat. Itu aja. Jasanya mau dikeluarkan, saya kira persoalan ini sudah selesai dari awal. Ya. Yang saya tanyakan, kan yang menuduh ijazah Jokowi palsu adalah Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi kenapa Bapak Jokowi lah yang dituduh memulai kegaduhan ini? Kan ini sudah tidak masuk logika ya. Ada pula yang mengatakan bahwa tindakan Bapak Jokowi
melaporkan para oknum penuduh ijazah Jokowi itu palsu, itu adalah bentuk pembungkaman terhadap kritis atau kritik. Ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum. Karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Dan ini juga tidak masuk logika ya kawan-kawan, karena Bapak Jokowi itu mempunyai hak untuk membela diri dengan cara hukum apabila Bapak Jokowi itu merasa dirugikan. Dan sangat-sangat jelas bahwa tuduhan semacam ini adalah merugikan Bapak Jokowi sendiri. Nah, kalau ditelusuri lagi ya teman-teman, sebenarnya awal mula kegaduhan ini hanyalah ijazahnya saja. Hanya ijazah Bapak Jokowi yang dituduhkan itu palsu. Tapi sekarang sudah merembet seperti ijazah Jokowi, terus sekarang merembet lagi seperti skripsi Bapak Jokowi yang katanya palsu, dan kampus UGM juga diserang, dan ada pula data KPU katanya hilang. Apakah ini semua hanyalah alibi untuk menutupi kesalahan atau menuduh ijazah palsu, atau mungkin bentuk keraguan-raguan dan kekhawatiran akan pidana hukum yang akan menjadi konsekuensi mereka? Sebab banyak sekali fakta ya atau bukti menunjukkan ijazah Jokowi itu asli, benar, dan bahwa Jokowi itu memang betul lulusan UGM dan sudah diverifikasi juga oleh universitas tersebut. Dan kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang, tapi tadi yang hadir 3 orang untuk menemui kami. Tapi kalau yang lainnya ada di luar banyak. Yang hadir tadi adalah Bapak Roy Suryo, kemudian Pak Rismon, dan Ibu Tifa, Dr. Tifa. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir. Nah, sekarang itu fakta-fakta sudah mulai bermunculan ya, dari pengakuan oleh rektor, wakil rektor, pengakuan dari Universitas UGM sendiri sudah mengakui. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, ada pengakuan dari temannya Bapak Jokowi menyatakan beliau, Bapak Jokowi, itu seangkatan dengan mereka. Ini berarti sekali lagi kalau mau membandingkan ijazahnya ini dengan Pak Jokowi sama, Pak? Sama. Kalau menurut saya sama persis ya. Kalau bisa disot aja nggak apa-apa ya. Ini ijazah saya ya. Kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu, Pak? Iya pasti Pak, karena iya. sama sebenarnya. Ya. Kami sebenarnya tuh siap memberikan kesaksian. Tentu saja kesaksiannya adalah kesaksian sejarah. Bagaimana Bapak kuliah dan bagaimana juga Bapak wisuda. Karena kebetulan saya dengan Bapak itu termasuk yang wisuda bersama, yaitu tanggal 5 November tahun 1985. Jadi saya adalah salah satu saksi dari 67 teman-teman yang sampai sekarang ini masih ada. Dan wisuda bareng itu sudah bentuk fakta atau rekam jejak bahwa benar adanya Bapak Jokowi itu memang alumni dari Universitas UGM.
Dan yang ketiga lagi, ini adalah bahwa KPU sudah memverifikasi ijazah Jokowi itu benar adanya. Jadi semua tahapan-tahapan dari wali kota, terus menjadi gubernur dan presiden, KPU menerangkan bahwa setiap pencalonan itu akan diverifikasi atau benar atau tidaknya ijazah tersebut, dokumen tersebut, itu setiap kali. Jadi kalau wali kota dicek, terus menjadi gubernur juga dicek kembali, terus menjadi presiden itu cek ulang kembali. Nah, dengan seperti itu kemungkinan pemalsuan dokumen pun itu sudah terpatahkan ya. Ya, pertama saya ingin menjelaskan dulu tugas KPU dalam rangka melakukan verifikasi. KPU itu juga melakukan verifikasi tidak hanya ijazah, tetapi juga kesehatan dan banyak hal lain. Nah, kita melakukan POKJA, kelompok kerja yang melibatkan misalnya dokter kesehatan. Ketika itu kita melibatkan misalnya RSPAD dalam rangka memeriksa kesehatan dari calon presiden. Nah, kemudian juga dalam tim melakukan verifikasi kami buat POKJA. Kami buat POKJA dan kemudian nanti kita melakukan verifikasi berdasarkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir oleh kampus tempat yang bersangkutan belajar misalnya saja. Ya. Nah, kita datang ke kampus tersebut dan kami hanya melakukan verifikasi yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan adalah pernah kuliah di kampus ini dan ijazah dikeluarkan oleh kampus tersebut. Oke, berdasarkan dari UGM itu berarti ya? Verifikasi tersebut. Nah, jadi KPU tidak dalam konteks menggunakan tugasnya seperti yang disampaikan oleh Mas Roy misalnya, melakukan forensik atau memastikan bahwa itu ijazahnya palsu atau tidak. Tidak. KPU hanya memastikan bahwa UGM, kita mau tanya nih, gitu kan? Apakah kemudian Pak Jokowi pernah berkuliah sini dan ijazahnya dikeluarkan oleh Anda? Benar, sudah cukup. Teman-teman, jadi dari sekian fakta, 3 fakta tersebut saja sudah menunjukkan bahwa Jokowi itu benar sekali lulusan UGM. Nah, yang menjadikan sekarang itu heboh lagi bahwa kekonsistenan Bapak Roy Suryo itu sudah mulai luntur. Jadi kemarin itu ngotot ijazahnya palsu, tapi ada statement yang mengatakan kalau ijazah yang ada di sosial media itu palsu. Jadi statement ini merubah yang tadinya ijazah Jokowinya itu palsu, akhirnya menjadi kalau ijazah yang di media sosial itu palsu. Jadi bukan kembali lagi ijazah Jokowi, tapi ijazah Jokowi yang disebar di media sosial. Terus Bapak Roy Suryo juga mengatakan bahwa sebenarnya kalau ditelusuri lebih lanjut lagi itu yang menyebarkan hoax adalah orang yang pertama kali menerbitkan ke media sosial ijazah Jokowi. Nah, dari sini yang tadinya Bapak Roy Suryo mengatakan dengan tegas ijazahnya palsu, akhirnya dia menurunkan. Akhirnya dia membuat statement bahwa ijazah yang di media sosial itu palsu. Terus kalau memang ijazah yang di media sosial itu palsu, berarti yang menyebar hoax itu adalah yang menyebarkan. Kalau dipikir-pikir secara logika ya, kalau memang tujuannya untuk mengkoreksi, itu tidak harus di sosial media. Karena apa? Karena sosial media itu adalah untuk umum. Nah, misal ya, kalau Bapak Roy Suryo ini kepingin bahwa ijazah Jokowi yang di sosial media itu asli atau bukan, tinggal tanya pada orang yang menyebarkan ya. Itu ditanyakan langsung. Jadi jangan langsung diumbar ke publik karena ini sangat berbahaya sekali. Nah, terus ada juga nih yang saya di video ini nanti akan saya tampilkan pertanyaan Bapak Yakub sebagai kuasa hukum Bapak Jokowi menanyakan. Itu ditanyakan tetapi semuanya itu bukan menuduh ke Jokowi. Misal dari katanya di skripsi itu tertuliskan tesis. Apakah Bapak Jokowi itu menuliskan tesis atau bukan? Ternyata bukan di skripsinya Bapak Jokowi yang mengatakan itu tesis.
Jadi sini sudah mengaburkan sesuatu yang tadinya ngotot dan sekarang itu terpatahkan oleh argumen-argumen. Karena semua kalau kebohongan atau semua yang dugaan itu akan terbantahkan oleh suatu keaslian atau fakta. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana argumentasi Bapak Roy Suryo di acara Dua Tangan. Kita lihat ya, dan kita saksikan pernyataan-pernyataan Bapak Roy Suryo dipatahkan oleh para narasumber seperti Rektor UIN tahun berapa ya itu saya lupa. Terus dari Ketua KPU dan yang satu lagi itu dari kuasa hukum Bapak Jokowi. Jadi argumen-argumen Bapak Roy Suryo ini dipatahkan dengan sangat jelas. Mari kita simak videonya dan kita pakai logika untuk menilainya. Terima kasih, langsung saja kita lihat videonya ya teman-teman.
Prof. Hamid Amaludin. Oke, jadi pertanyaannya begini loh. Ini kemana ujungnya? Kasus ini akan dibawa kemana ujungnya dan motifnya apakah betul untuk hukum mencari hak ataukah politis? Kita akan bahas usai jeda. Di dua. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir jadi bola liar. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Ya dulu kan masih menjabat, tapi pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik. Lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Selengkapnya dalam 2 arah malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir jadi bola liar. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Ya dulu kan masih menjabat, tapi pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik. Lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Selengkapnya dalam 2 arah malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir jadi bola liar. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Ya dulu kan masih menjabat, tapi pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik. Lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Selengkapnya dalam 2 arah malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir jadi bola liar. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Ya dulu kan masih menjabat, tapi pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik. Lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Selengkapnya dalam 2 arah malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir jadi bola liar. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Ya dulu kan masih menjabat, tapi pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik. Lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Selengkapnya dalam 2 arah malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir jadi bola liar. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Ya dulu kan masih menjabat, tapi pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik. Lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Selengkapnya dalam 2 arah malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir jadi bola liar. Mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang ke polisi. Oke, kalau Prof. Komar melihatnya ini apakah isu ini ya akademis atau politis lebih kentalnya? Ini bagian marketing UGM harus berpikir kreatif. Isu yang kontroversial jangan menjatuhkan UGM, tapi harus membuat UGM malah naik gitu. Karena dua-duanya orang UGM gitu. Yang membuat UGM, yang membuat UGM. Kalau dikemas secara bagus, ini buat UGM, kerennya UGM. Branding sekarang, makanya? Malah branding ya? Iya, nah sekarang bagaimana itu UGM bisa mengemas seperti itu? Benar. Kalau Mas Ilham lihatnya ini apa sih ujungnya? Apakah ini masalah apa? Masalah politis kah kalau dari sisinya Mas Ilham? Ya, saya tentu dari perspektif penyelenggara pemilu ya. Seharusnya ini muncul ketika pemilihan presiden sebelum pemilihan presiden berlangsung. Bukan di tahun 2014, 2019. Bukan sekarang. Sekarang saya ngelihatnya bahwa mungkin betul kata Prof. Komar gitu. Ada
politik tainmentnya itu memang lagi wahnya sekarang gitu kan. Nah, saya kurang ngerti, tetapi memang saya kira ini perlu untuk kemudian tunjukkan kepada masyarakat bahwa persoalan-persoalan konflik quote and quote seperti ini ya kita biarkan di ranah hukum sebagai negara hukum dan dibuat secara sesemut mungkin. Tadi Pak Suryo udah mengatakan kepada Yakob bahwa ini adalah diskusi yang baik. Nah, saya kira ini mengajarkan kepada publik bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan secara hukum. Oke, tapi sebenarnya ini nggak bisa dibilang juga as simple as that sih Mas Roy. Ini kalau misalnya terbukti tidak asli, kan itu akan bermasalah dengan legitimasinya Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi tidak menganggap ini sebagai hal yang ringan. Oh iya, tapi itu kan konsekuensi hukum ya. Saya sengaja tidak mau sampai ke sana. Gitu. Artinya saya bicara ilmiah saja. Kalau A bilang A, kalau B bilang B. Gitu. Jadi kalau soal hukum terus sampai ada, nanti peraturannya semua dibatalkan. Menurut saya tidak sampai sejauh itulah. Oke, tapi kalau ada yang menganggap, ini nggak ada apa-apanya. Ada tuh anggota DPR siapalah gitu, yang kemudian bilang, kalau memang terbukti palsu gimana? Mau apa? Tuh pikirannya picik banget itu. Oke, tapi kalau bicara soal ini, apa sih sebenarnya apakah Mas Roy siap? Karena kan kalau salah satu terlapornya misalnya Mas Roy di situ belum mau dibuka juga kan sama Mas Yakub, nanti akan diumumkan polisi. Tapi kalaupun iya, artinya kan konsekuensi hukumnya ada, sanksi, ada penjara juga loh kalau terbukti. Gak apa-apa. Galileo Galilei itu akhirnya sampai dihukum, kemudian Kopernikus itu dihukum karena mempertahankan bahwa bumi itu bulat, yang waktu itu dipercaya bumi itu lurus. Jadi clear aja kalau saya katakan memang software bisa salah, peneliti bisa salah, tapi kami tidak boleh bohong. Tapi ini bukan motif politis. Oh sama sekali enggak, aku udah enggak di politik lagi Pak. 15 tahun udah cukup, 5 tahun saya udah enggak di politik. Ini bukan residu politik juga kan? Oh enggak ada apa-apanya. Lihat foto-foto saya juga dulu sama Pak Jokowi juga banyak. Masih ada disimpan? Masih ada, enggak ada soal SMK, soal enggak itu kan sebuah sejarah. Nah kalau Mas Yakub lihat ini ada motif politik nggak, residu politik atau nggak sih? Mungkin saya tidak bisa berkomentar ke arah sana ya. Tapi Pak Jokowi menyikapinya seperti apa? Yang saya sebenarnya ingin sedikit komentari itu, yang menurut saya itu ini jelas tidak ilmiah. Kenapa? Karena seorang ilmuwan tentunya ketika menganalisis suatu dokumen tidak bisa mengatakan ini asli atau palsu. Itu adalah hak pengadilan nanti yang menentukan ini asli atau palsu. Seorang ilmuwan tentunya bisa menggunakan analisa, pendekatan dan lain-lain untuk mengatakan ini identik atau tidak identik. Masalah palsu atau asli itu nanti wewenang pengadilan. Makanya itu kenapa kalau ada seorang yang menganggap dirinya ahli mengatakan ini adalah dokumen asli atau palsu, itu sangat disayangkan. Karena kan keterangan ahli ini Mbak, di 184 KUHP juga pasalnya, itu keterangan ahli hanya salah satu alat bukti. Alat bukti kan ada keterangan ahli, keterangan saksi, ada bukti surat, ada petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, jadi keterangan ahli itu pun ketika di persidangan, itu hanya sebagai pendukung, salah satu alat bukti saja. Jadi kalau ada seorang ahli yang bilang, itu pasti palsu, itu fix. Ya itu bagaimana kita menyikapinya? Ini mungkin saya tanya sedikit sama Mas Roy. Karena ini dua spesies yang berbeda ya Mas. Di hukum begitu, tapi di ranah akademik, hukum pun kadang-kadang nggak diperlukan. Coba saya tanya Mas Roy sedikit. Mas Roy kan sering menjadi ahli juga di persidangan tentunya. Pernah nggak seorang hakim di kasus nanya dokumen ini asli atau palsu? Kan nggak mungkin. Karena hakim akan menanya pendapat Anda tentang dokumen ini, analisanya seperti apa. Baru dijelaskan. Tapi yang namanya definisi fake, true or false itu ada dalam ilmiah Mas. Bukan. Kalau seorang ahli bisa menyatakan suatu dokumen palsu, ini fix, absolut. Untuk apa ada sidang? Untuk apa ada pengadilan yang menentukan bahwa ketok pasal terbukti, ini pemalsuan, dokumen ini palsu. Kalau seorang ahli dapat menjelaskan itu absolut, ya maka apa guna pengadilan? Jadi kan ini yang harus bisa dibedakan gitu, bahwa seorang ahli tentunya boleh saja dengan segala keilmuan yang dimiliki kami hormati untuk menganalisa suatu dokumen dengan metodologi juga tertentu, apakah cara pendekatannya itu secara historis, normatif, yuridis dan lain-lain. Makanya juga ahli ada. itu pendapatnya ilmiah Mas, bukan untuk dikriminalisasi. Betul, ilmiah. Kalau ilmiah tidak mungkin menyatakan asli atau palsu Mas. Itu masalahnya. Bisa. Ilmiah itu adalah identik atau tidak identik. Kalau nanti ternyata seorang ahli menjelaskan, oh ini bisa diduga palsu, itu kita hormati. Tentunya itu juga akan dipertimbangkan oleh hakim di dalam satu perkara, dapat dipertimbangkan. Tapi nggak pasti. Tapi gitu. tidak mungkin, karena apa gunanya pengadilan Mbak? Pengadilan lah yang bisa menentukan ini asli atau palsu. Oke, emang kalau ke pengadilan Mas Roy mau bawa apa? Menyiapkan apa ke pengadilan? Iya, bukti-bukti kemarin bahwa itu adalah primary evidence yang sempat kita periksa, dan juga kalau misalnya di sana ada, oh ini ijazahnya, yang ini yang dikatakan asli. Oke, kita periksa bersama-sama
kita fair, ada ahli atau ada pakar forensik dari Ahli sana, saksi ada? ahli ada telematika dari sana, dan kemudian setuju usulnya Prof. Komar tadi dibuat terbuka. Kalau perlu memang dibuat terbuka di kampus dulu misalnya, itu oke, itu bagus sekali. Itu Nggak mungkin dong pengadilan di kampus, tapi bukan, secara terbuka. maksudnya itu disiarkan terbuka, sehingga dengan demikian masyarakat akan bisa lihat diskursus yang menarik. Tapi sekali lagi memang beda spesies ini menarik, ya gitu, nggak apa-apa. Oke, kalau dari Prof. Komarudin terakhir, apakah ini jadi kasus ini malah juga menjaga nama Pak Jokowi tetap ada di panggung politik saat purna tugas? Ini bisa ditarik agak ke politik bisa, dan di Indonesia apa sih yang bebas dari politik? Kedua ke ilmu hukum bisa, dibawa ke ranah sains eksak juga bisa. Jadi memang nanti kita lihat pendekatannya apa yang mau dipakai oleh proses pengadilan. Sebab kalau sains itu di laboratorium sains, tapi kalau masalah pidana hukum itu di ruang pengadilan hukum. Nah isu ini mau ditarik kemana? Gitu. Ke politik, ke ilmu hukum, atau pure science. Ini hemat saya ada metodologi pendekatan yang berbeda. Tapi setidaknya dari dua teman saya ini saya sudah menikmati kok ini. Kita lihat nanti mau kemana tadi ya. Politik diamond tadi ya, Prof ya. Tapi sebenarnya kalau Prof lihat konsekuensinya akan lebih berat di mana, pelapor atau terlapor? Karena ini kan bawa ke ranah hukum. Bagi saya prosesnya, metodenya, niatnya yang benar transparan sehingga keputusan itu nanti rakyat bisa menerima. Bahwa tidak bulat semua orang menerima pasti ada, tapi selesai masalah ini gitu. Sebab kalau tidak selesai, aduh betapa bodohnya sih, boro-boro mengejar koruptor gitu. Kalau hanya membuktikan ijazah asli dan tidak aja tidak bisa, itu kan faktual. Gimana? Gitu. Jadi di sini pertaruhan juga hukum, bisakah jadi panglima, bisakah menuntaskan kasus ini salah satunya, tapi masing-masing pihak itu dong pasti akan siap ya apapun konsekuensinya ya. Sudah pasti. Jadi dibawa ke ranah hukum. Terima kasih atas waktunya. Mas Ilham terima kasih, Mas Yakub terima kasih, Mas Roy terima kasih, Prof. Komar terima kasih. Demikian Dua Arah malam ini, saya Friska Clarissa pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat malam. Jangan kemana-mana.